bukan cuma soal sepak bola. Semifinal Indonesia versus Thailand ternyata memantik sorakan warga Kamboja, kecurigaan media Vietnam, bahkan komentar pedas dari luar negeri. Tapi, benarkah kemenangan Garuda Muda ini menyimpan cerita lain yang lebih panas? Pertandingan dramatis di Gelora Bung Karno jadi sorotan seluruh Asia Tenggara. Thailand sempat unggul lebih dulu, namun Jens Raven menjadi pahlawan dengan gol penyama menit 84. Adu penalti berjalan menegangkan hingga skor akhir 7-6 untuk Indonesia. Dua penendang Thailand gagal, sementara Alvarez Buffon memastikan Garuda Muda lolos ke final. Tapi yang mengejutkan, bukan hanya fans Indonesia yang bersorak. Warga Kamboja pun ikut bergembira melihat Thailand tersingkir. Bukan sekadar karena sepak bola, melainkan buntut panas rivalitas politik dan konflik panjang Thailand-Kamboja yang kini merembet ke arena olahraga. Jelang final, media Vietnam, Soha, mengangkat isu mengejutkan. Mereka menuduh langkah ketum PSSI Erick Thohir mencurigakan. Menurut laporan, Erick memberi pidato berapi-api yang dianggap bukan sekadar motivasi biasa. Soha menulis, Erick menyinggung luka lama final SEA Games dan kekalahan adu penalti di AFF U23 2023. Vietnam menilai ini sebagai seruan balas dendam. Indonesia hanya unggul karena jadi tuan rumah, tulis mereka. Tak ayal, narasi ini memanaskan suasana, seolah kemenangan Garuda Muda bukan murni strategi, melainkan didorong semangat untuk membalas sakit hati. Meski Vietnam datang dengan rekor sempurna, ternyata ada titik lemah yang terbuka. Dalam dua laga terakhir, mereka kebobolan 2 gol dan kesulitan menghadapi Kamboja. Hal ini membuat sejumlah media asing mulai ragu pada ketangguhan lini pertahanan Vietnam. Mereka terkejut melihat Indonesia menyingkirkan Thailand dengan mental baja. Namun, kritik juga diarahkan ke lini serang Indonesia yang dianggap belum cukup tajam. Apakah Garuda Muda bisa memanfaatkan celah ini, atau justru terjebak dalam permainan disiplin Vietnam? Final 29 Juli di GBK bukan sekadar perebutan trofi, melainkan ajang balas dendam dan pembuktian harga diri. Vietnam yakin kutukan Indonesia akan berlanjut. Tapi di balik itu, seluruh Asia Tenggara menunggu, akankah sejarah kelam terulang, atau Garuda Muda berhasil menghancurkan kutukan dan mengangkat piala di rumah sendiri? Tekan like kalau kamu yakin Garuda Muda bisa patahkan kutukan Vietnam. Tulis di komentar, Garuda Muda tidak takut balas dendam. Subscribe sekarang untuk terus update drama panas Timnas Indonesia menuju final. Tak pernah menang sejak 2015, dan kini disebut hanya unggul karena jadi tuan rumah? Media Vietnam kembali meremehkan Timnas Indonesia U23 jelang final Piala AFF 2025. Apakah ini bentuk kepercayaan diri, atau kesombongan yang siap dibalas di GBK? Jelang laga final panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 29 Juli 2025, media Vietnam, Soha, melontarkan pernyataan pedas, Indonesia dianggap hanya bermodal status tuan rumah. Dalam artikel utamanya, Soha menulis bahwa beban besar ada di kubu Indonesia, bukan Vietnam. Mereka mengklaim bahwa dalam 10 tahun terakhir, Timnas Indonesia U23 hanyalah korban langganan dari Vietnam di berbagai ajang. Lebih dari itu, Soha mengungkit luka lama yang belum sembuh. Kekalahan menyakitkan 0-3 di final SEA Games 2019 yang menjadi mimpi buruk bagi fans Garuda Muda. Ketika itu, Evan Dimas harus keluar lebih awal karena cedera akibat benturan keras dengan pemain Vietnam, Doan Van Hau. Momen itu masih dikenang sebagai titik kelam sepak bola Indonesia. Tidak berhenti di situ, mereka merinci catatan hitam Garuda Muda, kalah 0-5 di SEA Games 2015, kalah 1-3 di fase grup SEA Games 2019, kalah 0-3 di final SEA Games 2019, kalah 1-0 di kualifikasi Piala Asia 2019, dan terakhir,
kalah adu penalti 5-6 di final Piala AFF U23 2023. Dalam laporan itu, Soha dengan nada mengejek menyebut, keunggulan Indonesia hanyalah karena bermain di rumah sendiri. Mereka bahkan percaya Vietnam bisa mencetak sejarah baru, menjadi juara 3 kali berturut-turut di level regional U23. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak disadari oleh media Vietnam. Kali ini, Timnas Indonesia U23 tampil dengan semangat balas dendam dan mental tak mau kalah. Pertahanan yang solid, chemistry pemain yang makin padu, serta dukungan penuh puluhan ribu fans di GBK akan jadi faktor pembeda. Jika Indonesia mampu menumbangkan kutukan 10 tahun ini, maka kemenangan kali ini akan jadi kemenangan paling bersejarah sepanjang perjalanan Garuda Muda. Lawan boleh sombong, sejarah boleh kelam, tapi Garuda tak akan tunduk sebelum bertarung. Final ini bukan sekadar soal trofi, tapi tentang harga diri yang dipertaruhkan. Klik like jika kamu yakin Garuda Muda bisa hancurkan kutukan Vietnam. Tulis di komentar, saatnya bangkit, Garuda. Dan subscribe untuk update terbaru dan kisah dramatis Timnas Indonesia hanya di channel X Modis.ท่าที่2ครับท่าที่2ท่า1เนาะเอามาจากไหนฮะในลีกนะครับ Setiap kali bertemu Timnas Indonesia, satu nama ini selalu jadi sorotan. Yotsakorn Burapha, striker muda Thailand, lagi-lagi tumbang. Bahkan bisa dibilang, kutukan Garuda terus menghantui langkahnya. 3 kali jumpa, 3 kali juga pulang dengan tangan hampa. Karma? Atau memang sudah takdir? Laga panas terjadi di semifinal Piala AFF U23 2025, Jumat malam, 25 Juli. Timnas Indonesia U23 bersua musuh bebuyutan, Thailand. Stadion utama Gelora Bung Karno memanas, dan momen paling mencolok datang dari Yotsakorn Burapha. Sang striker muda milik Chonburi FC ini sempat bikin pendukung Indonesia terdiam usai mencetak gol di menit ke-60. Bukan cuma golnya, selebrasinya yang nyeleneh ala, pacu jalur, di depan supporter Indonesia langsung menyulut emosi, tapi karma ternyata datang lebih cepat. Menit ke-84, Jens Raven menjebol gawang Thailand lewat sundulan hasil umpan Raihan Hanan. Skor imbang, pertandingan lanjut ke adu penalti. Drama pun terjadi. Laga menegangkan sampai ke penendang ke-8. Yotsakorn maju sebagai Algojo Thailand, dan tendangannya dihalau oleh kiper muda Indonesia, Muhammad Ardiansyah. Selangkah lagi ke final. Dan Alvarez Buffon jadi penentu. Tendangan dinginnya sukses membawa Garuda Muda menang 7-6 dan melaju ke final menantang Vietnam. Tapi tunggu, ini bukan pertama kalinya Burapha menderita di tangan Garuda Muda. Tercatat sudah 3 kali ia menghadapi Timnas Indonesia di berbagai level, dan semuanya berujung kekalahan. Pertama, di semifinal AFF U23 2023. Thailand saat itu tuan rumah, tapi Indonesia berhasil membungkam mereka 3-1 di Rayong Stadium. Burapha masuk sebagai pemain pengganti, tetap tak berkutik. Kedua, di final SEA Games 2023. Burapha sempat mencetak gol penyeimbang jadi 2-2 dan rayakan dengan joget ular yang viral. Tapi akhirnya Indonesia menang telak 5-2 dalam laga kacau penuh kartu merah. Jogetnya dibalas di ruang ganti oleh Marcelino dan Arhan. Ketiga, ya pertandingan tadi. Eksekusi penaltinya gagal. Lagi-lagi jadi momok di pertandingan penting. Yotsakorn Burapha mungkin punya potensi besar. Tapi setiap kali berhadapan dengan Timnas Indonesia, nasibnya berubah jadi tragedi. 3 kali lawan Garuda, 3 kali pula ia kena batunya. Apakah ini kutukan? Apakah Burapha akan terus dibayang-bayangi trauma setiap melihat seragam merah putih? Klik tombol like kalau kamu bangga jadi bagian dari Garuda Muda. Tulis di komentar, joget ular dibalas final. Dan jangan lupa subscribe untuk berita bola terkini yang bikin merinding. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.